Lebih mulia mana profesi antara penjual es teh yang menyunggi dagangan bakul di kepalanya, atau dokter yang menggantungkan stetoskop di lehernya, atau agamawan yang memakai topi terhormat di kepalanya? Ya menurut saya sama saja, sama mulianya ketika profesi tersebut melayani orang lain, melayani sesamanya. Ya, jadi profesi yang tidak mulia itu profesi yang mengambil hak-hak orang lain, hak sesamanya, misalnya koruptor atau maling ya. Tapi sebagian besar orang itu melihat kemuliaan profesi kadang-kadang dari derajat pangkat, dari gelar, atau dari berapa banyak profesi tersebut menghasilkan uang. Jadi orang yang kaya atau profesinya menghasilkan banyak uang dianggap lebih elit atau profesinya lebih terhormat dibandingkan pedagang asongan yang mendapatkan kecil dari dagangannya tersebut. Padahal kemuliaan itu lebih dilihat dari seberapa besar seseorang itu berjuang menjalani profesinya demi menafkahi keluarganya, anak istrinya. Ya, jadi kemuliaan sebuah profesi itu bukan dilihat dari apa jenis profesinya, apa jenis pekerjaannya, bukan, tetapi lebih pada bagaimana seseorang itu mengerjakan pekerjaannya atau bagaimana seseorang itu menjalankan profesinya. Kalau seseorang itu menjalankan profesinya dengan tulus, dengan kerja keras, dengan ikhlas, dan tidak menggesek atau merugikan orang lain atau sesama profesinya, ya itu terhormat. Ya, jadi sejarah umat manusia itu sejarah perjuangan antar kelas. Bagaimana yang dari kelas miskin itu berjuang untuk menjadi kelas menengah atau kelas kaya. Nggak tertutup kemungkinan orang yang sombong, yang profesinya merasa terhormat itu suatu saat mungkin generasi berikutnya itu lemah dan akhirnya terlempar ke kelas ekonomi bawah. Dan nggak tertutup juga kemungkinan anaknya orang yang profesinya dianggap rendah tadi itu akhirnya mendapatkan akses pendidikan oleh perjuangan orang tuanya dan kemudian dia bisa menapaki kelas jenjang ekonomi yang lebih baik. Ya, jadi sampai kapanpun sejarah perjuangan kelas akan membuktikan bahwa anak orang yang profesinya dianggap tidak layak oleh orang-orang sombong, suatu saat akan membuktikan dirinya bisa menjadi orang yang naik kelas dan bisa membalikkan keadaan di mana situasi dunia memang tidak adil. Ketidakadilan yang dibentuk oleh struktur sosial masyarakat kita.